Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Hamid Jastika Puranam dari Teknik Komputer 24 dengan NIM 30. Di sini saya akan menjelaskan tentang perpustakaan ini yang saya buat. Di sini saya akan masuk dulu sebagai admin dan passwordnya admin. Nah, di sini ada halaman dashboard yang berisi ringkasan total buku, total anggota, dan buku yang dipinjam. Kalau klik dashboard, enter ketik dashboard, tulisannya juga iya. Di sini ada data buku, dimana kita bisa menggunakan data buku baru, misalnya buku 6, bahkan buku Solo dari pengarang. Terus tahun terbitnya 2004, stok misalnya 1 tahun 2000. Nanti akan muncul di bawah. Sebenarnya kalau misalnya diedit, ini akan ke halaman edit. Kita edit saja status misal gitu. Kalau total akan kembali, kalau kita update dia akan ke update. Jika dihapus, dia akan hilang hapus. Ke data anggota juga sama. Di sini ada anggota, misalnya kita tambah anggota. Contohnya pakai NIM deh. 1204022. Anggapnya Ahmad Jokowi. Jurusan Teknik Informatika, nomor HP 089. Nah, ini akan udah masuk. Saat kita hapus juga sama, misalnya Teknik Informatika kan jadi jangan Teknik Komputer, saya tidak mau Oke, sudah terubah ke Teknik Elektro. Setelah kita hapus, oke, tentang itu berhasil dihapus. Terus yang terakhir adalah halaman peminjaman. Nah, di sini halaman dapat judul buku, halaman peminjaman, halaman dan status. Kemudian kita tambah peminjaman, misal Joko Wifi meminjam pulang, kami bisa sesuaikan. Kita pinjamnya kemarin, terus bangun tanggal 25, terus pinjamnya. Lagi udah meminjam, udah kembalikan, klik aja, ntar bisa dikembalikan. Sudah dikembalikan. Oke. Yang terakhir ada logout. Ini ya hapus session lah pada biasa. Oke, ke programnya yang pertama tuh kita ke ini dulu, ke database. Ini disesuaikan dengan nama database-nya, portnya juga. Nah, tutup aja. Lalu di sini ada beberapa halaman itu yang penting. Ngasih view. Nah, yang pertama ini halaman ini aja deh. Dari halaman ini aja dari dashboard. Ini ada halaman dashboardnya. Ini ada untuk peminjaman, jadi dibikin dalam satu folder peminjaman. Buku juga dibikin dalam satu folder yang sama dengan nama seperti ini. Sama juga anggota dalam satu folder. Nah, di sini tuh kita menggunakan model. Oh, ini ada ya. Ini untuk loginnya. Ini buat template navbar, template header. Saya menggunakan CSS dari Bootstrap, footer, script dari ini juga dari Bootstrap juga.
pertama-tama tuh kan mesti kan kalau masuk kan masuk ke welcome. Di sini welcome saya ganti isinya welcome to CI controller. Oh ya, cek login ini ada di helper. Oke, bukan mana ya? Ya, pokoknya itulah, lupa lokasi mana. Jadi tadi kan welcome nih, lanjut sini tuh ada cek login. Itu aku buat folder parent parent construct ya, parentnya. Di sini cek login tuh ngecek apakah sudah login atau belum. Nah, kalau udah login ntar dia akan diarahin langsung ke dashboard, di mana ada ini yang digunakan untuk semacam template. Biar di halamannya itu ada kita memanggil, jadi nggak usah tulis ketik-ketik ulang lagi setiap halaman. Nah, kalau sudah masuk dashboard, ini ada di view, ini dashboard. Oke, lanjut ke halaman buku deh, ke model buku. Nah, di sini saya membuat konstruktor dulu buat untuk cek login, terus model buku, terus buku extend dari CI controller. Terus di sini ada fungsi index untuk menampilkan halaman utamanya. Dia akan mengarah ke halaman buku yang ada di view pages. Ada view pages buku-buku. Oke, ini ada fungsi untuk tambahnya. Jadi set rule judul diset menjadi judul buku, ini harus diisi. Sekarang juga sebagai pengarang buku harus diisi. Terus kalau misal diisi nggak keisi lah, misal wajib diisi. Kalau misal nomornya nggak diisi nomornya, ntar ada peringatan harus berubah angka. Nah, lanjut di sini kalau misalnya desain ini berjalan, ntar dia diarahin ke halaman tambah. Terus kalau misal ini lebih pengarangnya, ntar dia bakal ke import post ke database sebagai pengarang. Nah, kalau udah di sessionnya bakal memunculkan pesan daftar buku berhasil ditambahkan. Kalau ini fungsi edit juga sama, mirip, terus cuman ada ini di sini ada ID. Nah, ntar yang dapatkan kayak whereas dari ID-nya lah gitu. Terus ini fungsi hapus mah lebih gampang lagi. Hapus data buku by ID-nya. Ya, ini model dulu deh, model. Ini model buku. Nah, itu untuk mengambil semua data dari buku. Terus sama data buku tuh menggunakan query insert, menggunakan query injection ya, bukan dari query native. Insert buku dengan datanya, terus get buku dari ID-nya. Misal kita membutuhkan buku dari ID-nya, di sini where buku sama dengan ID, ini dari array. Dari buku juga iya, dimana ID, terus yang diupdate itu buku, data dari bukunya. Terus data juga iya pakai ID, terus select bukunya, data bukunya, data buku yang ada di database buku, kayak gitu. Terus kamu dalam pinjaman dari anggota buku dulu deh, mirip, maka bahkan sama, cuman mungkin beda di ini aja.
di kolom-kolom datanya, tabelnya. Terus nah ini dia, kalian bisa jadi anggota. Lanjut ke ini aja, kontrol anggotanya. Untuk mengeluarkan apa ya, menampilkan halamannya. Terus ini ada public function tambah, di mana dia akan set namanya menjadi nomor anggota menjadi nomor anggota, nama menjadi nama anggota, set role, nomor HP-nya menjadi nomor HP anggota, require, dan nomor ini ada peringatan. Terus jika salah, ntar dia mau ke halaman tambah, ada gak bisa berjalan, ntar dia akan ke halaman tambah. Kalau misal ini akan ngepost anggota, nama, jurusan, dan juga nomor HP. Kalau berhasil, ntar akan ada pesan data anggota berhasil ditambahkan. Tombol edit juga mirip-mirip. Ini akan kelempar ke halaman edit. Kalau berhasil diupdate, ini juga input. Tadi akan kelempar ke edit anggota yang ada di model anggota. Ini juga sama. Kalau misal ada ID hapus, nanti langsung ke hapus anggota yang ada di model anggota. Jadi model itu semacam jembatannya, nah kontrol itu semacam logikanya. Setelah itu ini ada model peminjaman. Di sini saya menggunakan join peminjaman buku dengan buku judulnya, anggota dari namanya, terus anggota dari nomor anggotanya, terus ada from peminjaman buku ID ya, join anggota peminjaman dengan ID anggota sama dengan ID anggota. Langsung tambah peminjaman ya, insert, kembalikan buku, where ID peminjaman, terus di update peminjamannya, status dikembalikan. Nah di sini ada kurang stok. Kalau misal stok kamu minjamkan harus biasanya kan satu ya, jadi kalau misal meminjam dia akan memanggil kurang stok, terus stoknya akan dikurangi satu. Tambah juga mirip, cuman bedanya cuma di tambah aja. Kita ke controller pinjaman. Nah di sini ada untuk menampilkan halamannya, fungsi indeksnya, parent konstruktornya, di mana dia akan memanggil model pinjaman, model buku, model anggota, karena kita menjoinkan dua tabel, jadi kita butuh model untuk buku sama peminjaman buku sama anggota juga. Sisanya juga mirip dengan yang lain apa, dengan kontrol buku dan juga anggota yang lain. Cuma di peminjaman sini ada tambahan, yaitu kurang stok. Di sini kalau misalnya kurang stok dipanggil, ntar dia bakal mengurangi satu stok, mirip yang tadi ada di modelnya. Kalau ditambah stok dia akan menambah satu. Oke, sebelum buka nih ternyata outnya ada di sini, jadi ini kan ada proses login terus logout. Oke, lanjut ke ya, saya belum menambahkan ini. Di sini ada database-nya, perpustakaan ini, buat anggota, buku, pinjaman, itu. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan pada hari ini. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.